Sahabat Kompas.com, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di babak semifinal SEA Games 2021 Vietnam, Kamis 19 Mei 2022. Tim asuhan pelatih Alexander Polking ini patut diwaspadai, mengingat kualitas tim berjuluk Gajah Perang itu yang cukup bagus. Thailand tercatat baru kebobolan 2 gol selama pertandingan di babak fase grup di SEA Games 2021. Lantas seperti apa kekuatan tim Thailand? Berikut perbincangan kami bersama Aun Rahman. Kalau dari pemain Thailand sendiri, menurut Mas Aun, pemain Thailand yang patut diwaspadai buat timnas besok itu siapa saja ya, Mas? Ya, harus diakui kalau kiper mereka yaitu Kawintam Sachanan juga akan menjadi andalan karena sudah berapa kali bermain di Indonesia termasuk di final Piala AFF 2016. Walaupun juga mesti dicek bagaimana Kawin sebenarnya juga cukup kesulitan menghadapi bola atas. Saya lihat memang Kawin akan menjadi pemain yang paling krusial karena sudah berapa kali bermain lawan Indonesia. Tentunya dia, apalagi dia pemain senior sebenarnya kan. Sebenarnya dia adalah kiper utama tim nasional Thailand. Jadi saya merasa dia akan menjadi sosok yang paling krusial untuk timnas Thailand di SEA Games ini berhadapan Indonesia. Dengan pengalamannya, dengan jam terbangnya, dia saya rasa akan sangat membantu dan juga bisa jadi sosok yang akan menyulitkan timnas Indonesia. Untuk peluang sendiri buat timnas dengan line up yang saat ini, Mas, buat besok kemungkinan apa? Timnas buat menang. Sebenarnya tentunya kalau bicara apakah Indonesia berpeluang besar, apakah secara track record Indonesia lawan Thailand kita lebih sering kalah, iya juga. Tapi peluang itu masih tetap ada karena saya juga berapa kali menyebutkan dalam beberapa kesempatan kalau Indonesia di SEA Games kali ini termasuk serius ketimbang negara-negara peserta lain, dan saya rasa termasuk serius ini juga apabila dikomparasi dengan Thailand. Bagaimana Indonesia TC ke Korea Selatan, bagaimana pemilihan overage player, ini yang kemudian saya rasa menunjukkan kalau Indonesia benar-benar serius di SEA Games kali ini. Dan peluangnya di laga melawan Thailand, di mana Thailand benar-benar memainkan tim muda, tim U23, sementara Indonesia yang juga kita seperti ketahui, yang sudah kita ketahui juga kalau timnas kita saat ini sebenarnya kan kerangkanya tidak jauh berbeda dengan di Piala AFF. Dan juga ada banyak sekali pemain yang sudah matang ataupun sudah banyak bermain di kompetisi Liga 1. Jadi saya rasa timnas Indonesia ini lebih berpengalaman dibanding timnas Thailand. Meskipun tadi saya sudah sebutkan ada Kawin Desar. Karena itu dengan line up sekarang saya rasa sebenarnya peluangnya untuk Indonesia melaju ke partai final untuk perebutan medali emas itu besar sekali. Sebenarnya apa strategi atau kelemahan Thailand sendiri yang bisa menjadi celah buat timnas untuk bisa dimanfaatkan? Ya, sebenarnya kalau yang saya lihat Thailand ini agak kesulitan ketika bertemu dengan pemain serangan yang bergerak secara progresif dan juga kolektif. Sebenarnya permainan Indonesia dan Malaysia di lini depan agak mirip sebenarnya. Ada pergerakan dinamis di sana, dan sementara pemain-pemain dari Thailand agak kesulitan karena ada beberapa pemain di sektor belakang ini sebenarnya adalah pemain naturalisasi, di mana mereka juga baru bermain untuk timnas Thailand. Jadi faktor komunikasi di sana. Alasan kenapa Kawin kemudian dipasang pun salah satunya sebenarnya itu juga untuk mengantisipasi, karena lini belakang muda ini cukup mudah untuk diekspos oleh tim lawan. Akhirnya kejadian di laga melawan Malaysia. Saya rasa ini juga hal yang sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh Indonesia ketika nanti lawan Thailand. Hal serupa terjadi ketika melawan, saya rasa, Myanmar. Permainan Myanmar dan juga Thailand tidak jauh berbeda, karena itu game plan ataupun skema yang disiapkan sebenarnya bisa juga jadi sama. Bagaimana sebenarnya lini pertahanan dari Thailand ini juga agak tegang ataupun ya karena banyak pemain muda di situ, cukup cepat nervous juga ketika mendapatkan tekanan dari lawan.
untuk status Thailand saat ini yang menjadi juara grup. Sehingga kalau Indonesia sebagai runner up ya harus pindah venue, sementara Thailand nggak pindah venue. Sebesar apa keuntungan Thailand untuk hal ini? Ya, tentu saja ada travel time ya. Maksudnya Thailand tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu bergerak lagi, sementara Indonesia ada travel time. Ini akan berpengaruh kepada waktu istirahat dari anak-anak dari Timnas Garuda Muda usia 23 tahun ini. Tentu waktu istirahat 1 hari pun akan berpengaruh terhadap kebugaran ketika pertandingan. Thailand dengan tidak berpindah berarti kan mereka punya jeda waktu yang jauh lebih banyak. Tentunya ini juga akan lebih membuat mereka jauh lebih segar di tanggal 19 nanti. Yang terakhir nih Mas, untuk prediksi skor sendiri buat timnas musuh melawan Thailand besok. Saya rasa kalau skor ya, kalau skornya akan tipis. Saya agak meragukan Indonesia kalaupun misalnya menang itu akan ada skor margin yang cukup jauh. Saya rasa skornya tipis, misalnya 3-2 ataupun 1-0. Saya rasa akan jadi partai ketat dengan skor yang tipis. Itu tadi perbincangan kami seputar bedah kekuatan tim Thailand jelang laga semifinal SEA Games 2021. Kompas.com, jernih melihat dunia.